Oke guys, ini adalah hand sanitizer otomatis atau tempat sabun otomatis. Nah, dengan alat ini kita tidak perlu lagi untuk menyentuh atau menekan knob yang ada di atasnya. Tujuannya agar kita bisa meminimalisir sentuhan terhadap benda-benda yang sering disentuh oleh orang lain, terutama tempat sabun dan juga hand sanitizer yang sering digunakan juga oleh banyak orang. Nah, cara menggunakannya pun juga sangat mudah. Kita tinggal menengadahkan tangan seperti ini, maka otomatis air atau sabun atau sanitizer yang ada di dalam wadah putih ini akan keluar dengan sendirinya secara otomatis. Nah, untuk videonya langsung saja masuk ke tutorialnya. Baiklah teman-teman, untuk alat-alat yang diperlukan apa saja? Oke, yang pertama saya jelaskan dari microcontrollernya dulu. Ini saya menggunakan Arduino Uno. Setelah itu kita memerlukan infrared sensor untuk Arduino, seperti ini bentuknya. Setelah itu yang paling utama juga adalah servo. Ini saya menggunakan servo MG995 karena saya menggunakan servo yang kecil itu, yang biasa untuk dipakai robot-robot kecil itu tidak kuat untuk menarik tuas gininya ini, apa namanya ini, pengecrotnya ini. Nah, setelah itu wadah seperti ini. Ini saya menggunakan wadah sabun bayi. Saya tidak sebutkan mereknya karena ini barangnya sedikit kasar, tidak mulus gininya, kecrot-kecrotnya. Nah, setelah itu charger. Ini nanti untuk digunakan untuk menghidupkan Arduino serta menghidupkan servonya, karena saya akan mengambil daya dari eksternal, bukan dari boardnya langsung, karena takutnya nanti kalau menggunakan dari board langsung servo ini bisa merusak Arduino saya. Oke, setelah itu kabel untuk pemrogram data ke Arduino. Setelah itu ada kabel jumper. Sebenarnya kita memerlukan yang kabel laki ke laki ini sebanyak 3 pieces, tapi karena saya akan menggunakan daya eksternal untuk servonya, jadi hanya memerlukan 1 pieces saja untuk sinyalnya saja yang masuk ke Arduino. Terus kita memerlukan kabel yang cewek ke cowok 3 pieces untuk nanti dipasang di infrared sensornya. Oke. Nah, untuk di charger ini sudah saya modif. Ini adalah kabel untuk positif dan negatif yang warna kuning, dan yang warna putih adalah ground. Dan kabel yang ini adalah ground, karena jika tidak diberikan ground ke servo, maka servonya tidak akan bergerak. Kalau diberikan tegangan dari charger saja, harus diberikan juga ground dari Arduino agar servonya mau jalan. Oke. Nah, setelah itu ini adalah wadahnya. Kemarin sudah saya buat, tapi untuk prosesnya ini sesuka hati kalian. Kalau tidak kalian mau repot membuat wadah seperti ini, kalian juga bisa tempelkan servonya di wadah seperti ini. Tinggal tempelkan seperti ini saja. Nah, seperti itu. Tapi karena saya kasihan sama servonya, harganya juga lumayan saya beli, jadi saya buatkan wadah agar nanti menempelnya seperti ini, lebih mulus dengan baut. Oke. Nah, nanti kalian buatkan tali seperti ini ke arah servo, talinya satu ke arah servo, dan yang lagi satu akan dipatenkan di samping sini boleh seperti ini, dan servonya di sebelah kanan atau di sebelah kiri boleh, dimanapun boleh, sesuka hati kalian. Nanti untuk mengatur sudut derajatnya itu nanti di coding juga permainannya. Oke. Nah, setelah itu kita akan rakit. Hasilnya setelah dirakit. Nah, servo berada di sebelah kanan dan sensor berada di sebelah kiri menghadap ke atas, agar nanti ketika tangan seperti ini akan dihalangi oleh tangan sensornya, dan otomatis sensor akan memberi nilai hack ke Arduino dan Arduino akan merespon untuk menggerakkan servonya. Oke. Untuk itu langsung saja kita coding terlebih dahulu Arduino-nya. Oke, kita akan masuk ke coding hand sanitizer otomatis ini. Nah, di sini kalian terlebih dahulu mendownload library servonya. Setelah itu kita masukkan library-nya. Kita bisa ketik manual ataupun mencarinya di sini di include library.
Setelah itu klik servo. Ini dia, include servo.h. Setelah itu kita ketikkan servo, S-nya huruf besar, servo. Ini untuk memberi nama servo kalian. Baik itu namanya my servo, servoku, ataupun apapun yang ingin kalian beri nama servo kalian. Saya di sini akan menggunakan servoku. Servoku. Titik koma. Setelah itu kita masuk ke void setup. Di void setup ini untuk men-setup pin mana yang digunakan input ataupun output. Oke. Kita ketik servoku .attack. Tag dalam kurung. Ini untuk pin servonya yang mana digunakan. Di sini saya akan menggunakan pin 9 untuk pin sinyal servonya. Kurung tutup, titik koma. Setelah itu kita ketikkan pin mode. Ingat. Setelah itu kalian bisa memilih pin manapun yang ingin digunakan untuk pin digital modenya ini, yang digunakan nanti untuk infrared sensornya. Di sini saya akan menggunakan pin 3. Itu kita beritahu bahwa pin 3 itu adalah input. Kita ketikkan input, tulisan atau huruf kapital semua. Kurung tutup, titik koma. Nah, setelah itu kita masuk ke program utamanya yang akan diulang-ulang oleh microcontroller atau Arduino-nya. Kita ketikkan if kurung buka digital read dalam kurung pin inputnya itu, pin input infrarednya itu yaitu yang saya gunakan adalah pin 3 input kurung tutup spasi sama dengan high. Setelah itu kurung tutup. Nah, ini jika pin 3 itu sama dengan high atau 1, kita kurung buka korawal, maka servo akan bergerak 180 derajat. Kita ketikkan servoku dot right dalam kurung 180. Ini sudah otomatis 180 derajat ya. Titik koma. Kurung korawal tutup. Nah, sedangkan jika sensor infrarednya itu low atau 0, itu maka akan kembali servonya itu ke 180 atau ke titik 0. Oke, kita ketikkan else kurung korawal buka, saya enter, servoku dot right kurung buka minus 180 kurung tutup titik koma kurung tutup korawal. Oh, sudah isi ternyata otomatis kurung tutup korawal. Nah, seperti itulah. Kita klik verify apakah ada yang salah. Oh, kita simpan terlebih dahulu. Ini sudah ada. Yang sebelumnya kita buat hand sanitizer. Nah, kita tunggu apakah down atau ada masalah. Nah, dan complete. Artinya ini program sudah benar. Sekarang kita tinggal colokkan board Arduino-nya. Setelah itu kita upload programnya ke Arduino. Oke, kita colokkan terlebih dahulu. Oke, setelah dicolokkan, kita ingat pilih boardnya Arduino Uno seperti yang saya gunakan, dan portnya yang di sini di laptop saya ini adalah COM3. Oke, setelah itu kita klikkan upload. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tidak lama biasanya. Nah, seperti inilah kalau prosesnya berhasil dan selesai. Done uploading. Oke, selanjutnya kita akan coba. Let's go. Oke teman-teman, setelah tadi Arduino-nya kita coding, sekarang kita akan instalasinya. Oke,
Untuk itu kita pertama terlebih dahulu pasang kabel jumpernya ke sensor infrarednya. Saya menggunakan merah untuk VCC atau positif, terus coklat untuk negatif, dan out warna hitam. Oke. Nah, seperti itu. Setelah itu kita instalasi ke Arduino yang ujungnya lagi satu. Tadi di coding saya menggunakan pin 3 sebagai input. Kita masukkan di pin 3. Kita hitung 0, 1, 2, 3 sebagai input, yakni out dari infrared kita masukkan ke pin 3 atau pin input di Arduino. Setelah itu positif warna merah VCC 5 volt kita masukkan ke 5 volt. 2, 3, 4. Oke, nomor 4 5 volt. Setelah itu ground kita masukkan ke ground Arduino. Nah, seperti itulah untuk infrared sensornya. Nah, sekarang untuk servonya. Untuk kabel servo yang warna kuning itu adalah sinyal untuk servonya sendiri. Warna merah itu untuk VCC atau 5 volt tegangan input untuk memberi daya servonya, dan warna coklat adalah ground. Oke. Sekarang saya akan memasukkan satu saja kabel jumper karena saya akan memberikan seperti yang tadi saya bilang, saya akan memberikan servo ini eksternal tegangan menggunakan adaptor ini. Oke. Kita akan mengambil pin inputnya saja atau pin sinyalnya servo. Kita masukkan ke pin 9 seperti yang tadi di servoku.tag itu di pin 9. Oke. Itu 2 pin 9. Nah, setelah masuk. Dan untuk positif negatifnya kita ambilkan dari charger servo. Charger HP. Maksud saya charger HP. Ini tadi udah saya modif sedikit. Saya keluarkan kabel positif negatifnya. Dan ini adalah pin yang warna kuning positif dan warna putih negatif. Oke. Kita masukkan yang warna kuning atau yang positif ke kabel merah servo. Seperti itu. Nah, dan untuk yang warna putih ini kan ground. Kita harus memerlukan ground dari Arduino agar servonya mau berfungsi atau berjalan. Kalau tidak ada ground dari Arduino, maka servonya tidak akan jalan karena dia tidak memiliki ground untuk controllernya. Dia hanya menerima sinyal saja tetapi tidak ada ground, jadi tidak jalan servonya. Oke, kita masukkan saja di pin groundnya. Pin ground. Nah, seperti inilah jadinya. Nanti kita akan pasangkan inputnya ini. Ini kita bisa menggunakan seperti ini, ataupun menggunakan baterai di sini dengan besaran 7 volt sampai 9 volt. Oke. Setelah itu kita akan coba. Oke, sekarang saatnya kita mencoba. Ternyata dari hasil yang saya uji tadi, ketika saya gunakan di outdoor, langsung di bawah sinar matahari, sensornya langsung menyala atau mendeteksi ada halangan. Mungkin itu karena efek sensornya. Saya juga belum begitu paham dengan sensor inframerah ini. Tapi jika saya gunakan di dalam ruangan, sensornya normal kembali. Oke, ini saya berada di dalam dapur saya sendiri karena di sini tidak langsung kena sinar matahari. Tapi kalau kena lampu itu tidak masalah sensor ini. Oke, sekarang kita langsung saja mencobanya. Ini tanpa air terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Setelah kita colokkan charger HP-nya, tinggal kita gunakan. Seperti itu. Kita tidak menyentuh, kita hanya menutup yang ini. Nah, otomatis. Oke, sekarang saatnya kita isi air dan juga isi sabun. Oke. Nah, ini setelah saya beri air, kita tinggal masukkan seperti biasa. Ini kalian bisa buat serapi mungkin, oke? Ini karena saya dadaan, jadi di belakangnya itu tidak begitu bagus. Kalian bisa lihat belakangnya, tidak begitu rapi. Tapi untuk wadahnya saya udah akui sendiri, ini rapi. Oke? Jika dia kena sinar matahari langsung seperti ini dia, langsung merespon. Oke? Jadi sebisa mungkin saran saya itu lebih baik sensor infrared ini arahin ke bawah dia.
seperti ini. Lebih baik di sini berarti dia, karena nanti tangannya seperti ini kan. Nah, seperti itu. Langsung saja. Nah, langsung ngecerot dia, sendirinya dia ngecerot tanpa kita menahan lagi. Oke, ini kita bisa ganti dengan hand sanitizer, sabun mandi, ataupun apa. Kalau di dalam ruangan pasti normal sekali. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.